go ahead dengan pelaksanaan seleksi di 2022 ini, atau kemudian pendaftarannya tetap kita buka, verifikasi administrasinya tetap kita laksanakan. Ini adalah ancar-ancar jadwal seleksi yang kalau kita semua konsisten, apa tadi kami sampaikan. Seleksi ini diharapkan input itu sudah dilakukan di dalam SMK-ASN-nya BKN. Nah, ini barangkali penting karena dari sampai saat ini, menurut Pak Deputi tadi, Pak Harmon, bahwa baru 18 ya Pak ya, 18 instansi yang melakukan input untuk proses pengadaan tahapan ini. Nah, ini saya kira cukup penting Bapak Ibu sekalian. Dari aspek kebijakan untuk guru dan tenaga kesehatan, kita juga sudah mengeluarkan instrumen-instrumen untuk tahapan seleksinya, termasuk juga untuk afirmasinya. Nah, itu. Kepala pusat BKN gitu ya, yang juga hadir. Ini adalah ancar-ancar jadwal seleksi yang kalau kita semua konsisten, apa tadi kami sampaikan, teman-teman kementerian lembaga bisa menyelesaikan input formasi pada besok sesuai dengan surat Ibu Sesmenpan, di mana batas waktunya itu adalah besok. Karena setelah dilakukan Bapak Ibu melakukan input formasi, maka BKN akan segera melakukan verifikasi terhadap formasi yang Bapak Ibu input dan mencocokkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara konsisten dalam waktu pengumuman itu, pembukaan seleksi ini bisa kita lakukan di tanggal 31 Desember, dan kita akan bisa menyelesaikan seleksi terkait dengan P3K Nakes misalnya, itu diharapkan bisa diselesaikan seleksinya pada tanggal 13 Desember. Saya sebetulnya masih meminta Pak Kapus untuk waktunya agak dipendekkan lagi, karena tadi ada pertanggungjawaban anggaran yang harus masuk ke Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Desember. Jadi mungkin ini yang perlu waktunya memang menjadi sangat ketat dalam konteks sekarang ini. Karena biasanya kita melaksanakan seleksi itu di bulan-bulan Oktober. Ya, jadi kalau bulan Oktober itu akan sangat leluasa bagi kita untuk bisa menyelenggarakan di beberapa titik lokasi. Nah, untuk yang guru, nanti menggunakan sistem UNBK, jadwalnya nanti tentu saja akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan yang nanti akan ditetapkan oleh Pantolnas. Dan untuk teknis lainnya ini nanti akan ada periode-periode di dalam masa tanggah, karena ini terbuka seleksinya, maka kemungkinan besar paling cepat bisa kita lakukan ada nanti di tahun depan. Tetapi mekanisme pendaftaran pelamarannya bisa dilakukan pada tahun ini, dan seleksi administrasinya bisa kita selesaikan pada tahun ini. Titik lokasi yang akan digunakan untuk titik lokasi seleksi yang akan kita gunakan untuk tenaga kesehatan itu ada di 102 titik lokasi ujian, 36 titik lokasi BKN, 12 titik lokasi mandiri BKN, 36 titik lokasi yang disediakan di Poltekkes, yang disediakan oleh teman-teman di Kemenkes, dan ada 15 titik lokasi mandiri yang teman-teman bisa menggunakan titik lokasi mandiri supaya pergerakan orang, pegawai Bapak Ibu tidak terlalu jauh ke titik lokasi yang disediakan oleh pemerintah. Sementara nanti yang kami juga berharap untuk yang titik tenaga teknis lainnya itu juga akan kita gunakan titik lokasi yang diharapkan nanti juga bisa mendapat tunjangan dari teman-teman di Kemenkes. Go ahead dengan pelaksanaan seleksi di 2022 ini, atau kemudian pendaftarannya tetap kita buka, verifikasi administrasinya tetap kita laksanakan, tapi kemudian seleksi ujiannya kita laksanakan di tahun depan. Itu yang paling memungkinkan bisa kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu di instansi masih punya kendala pada saat melakukan input formasi, karena memang ini ada hal-hal yang perlu menjadi komitmen kita bersama
termasuk teman-teman di instansi pembina, baik itu Kementerian Dikbud, terutama Nakes dan guru di Kementerian Dikbud yang tadi kami sampaikan. Hari ini kami sedang melakukan simulasi, aplikasi bisnis sudah kita siapkan dengan proses bisnis yang baru yang kemarin pada tanggal 26 disampaikan oleh teman-teman Dikbud, sudah diselesaikan oleh Dikbud, dan hari ini tadi pagi saya ngecek ke teman-teman di BKN sedang melakukan simulasi uji coba dengan data real, apakah ada potensi orang yang salah kamar atau tidak. Karena ini harus dipastikan betul supaya hal-hal yang pernah terjadi di tahun 2021 kemarin, yang orang dia sebetulnya honor di SDA misalnya, padahal SDA-nya membuka formasi. Akhirnya ini kemudian mereka terpaksa oleh sistem karena flaggingnya diarahkan ke SDB, dia kemudian terdaftarnya di SDB, padahal di SD tempat dia honor dia terdaftar. Nah, kita tentu tidak menginginkan hal itu tidak terjadi. Simulasi ini yang hari ini sedang intens dilakukan oleh teman-teman BKN dan Dikbud, mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini. Kalau ini bisa diselesaikan hari ini, maka paling tidak isu terkait dengan guru sudah relatif aman. Hanya yang tadi yang perlu menjadi catatan kami, apakah dengan waktu yang terbatas, teman-teman Dikbud masih bisa atau sanggup untuk melaksanakan sampai dengan yang P4. Karena waktunya terlalu pendek. Kalau misalnya satu prioritas itu kemudian bisa dilakukan sampai dengan butuh waktu 4 atau 5 hari, maka tentu teman-teman Dikbud akan berhitung apakah ini memungkinkan untuk kita lakukan atau tidak. Ini yang kami juga sudah sampaikan ke Ibu PLT Dirjen GTK. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai nanti kasus 2021 terulang kembali. Waktu 2021 kita mengatakan akan ada 3 skenario atau 3 tahapan seleksi, yaitu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tetapi karena keterbatasan waktu, kemudian tahap 3 tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini tentu akan merugikan teman-teman guru yang kebetulan mendaftar di tahap 3. Nah, yang tahap 4 ini atau P4 ini juga diharapkan tidak terjadi demikian. Ini yang perlu kita antisipasi secara bersama-sama supaya teman-teman ini kemudian bisa apakah P2 dan P3 kita gabung misalnya, sehingga P4 menjadi P3 dengan keterbatasan waktu yang tadi. Nah, skenario ini tentu harus kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman Dikbud, mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Jangan sampai nanti kita sudah umumkan ada P4 atau U misalnya, tetapi kemudian ternyata waktunya tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Deputi. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang pertama ini merupakan komitmen pemerintah ya untuk menyelesaikan ini. Jadi ini tanggung jawab bersama ya. Kalau kita bicara pemerintah, bukan hanya Menpan, bukan hanya BKN, tapi kementerian, lembaga, dan Pemda, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama punya tanggung jawab terhadap publik. Ya, jadi ini juga tanggung jawab kita bersama. Makanya tadi baik Pak Alek, Pak Harmen sama-sama ngawal ini gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan nanti apa yang bisa kita lakukan tahun ini ya kita eksekusi tahun ini. Itu yang paling penting ya Pak ya. Itu yang paling penting. Tapi tadi butuh dukungan juga dari Bapak Ibu sekalian nih semuanya. Termasuk tadi input data untuk ke CASN-nya. Ya, sehingga nanti betul-betul ketika itu sudah diinput, jangan sampai nanti orang salah kamar dan sebagainya, gitu ya. Karena kalau salah kamar itu di mana-mana bahaya, gitu ya. Gitu ya Pak ya, gitu ya. Gitu ya. Kalau kita satu rumah mertua aja salah kamar mertua aja bahaya, kan gitu ya Pak ya. Walaupun itu fungsi pengabdian, gitu ya. Jadi artinya ini penting nih Bapak Ibu sekalian, karena kalau di pengadaan itu memiliki sensitivitas yang tinggi, gitu ya. Jadi kami dengan BKN kadang-kadang juga menghadapi teman-teman tuh yang sebetulnya orang yang belum tentu benar aja bisa gugat kita gitu, apalagi yang mereka merasa dirugikan. Nah, poin-poin itu barangkali baik di guru, tenaga kesehatan dan sebagainya itu penting. Nah, komitmen kita tetap di tahun ini gitu ya. Tapi tadi kalau ada persoalan kita bicara seleksi administrasinya tahun ini, tetap teman-teman itu punya kesempatan yang sama untuk seleksi kompetensinya. Nah, itu yang paling penting ya Pak Deputi ya. Saya kira tadi teman-teman yang disampaikan Pak Deputi tadi, setelah ini maka apabila ada kendala, tadi kalau di pusat ke tempatnya Pak Deputi gitu ya, untuk
konsultasi dan sebagian tindak lanjut teknisnya. Kemudian untuk teman-teman di daerah itu bisa konsultasi ke kantor-kantor regional BKN yang tersebar ya di seluruh Indonesia.